Saya sering katakan kepada Anda, dunia Anda teratur, harta Anda mencari dengan cara yang halal, sudah Allah siapkan rezekinya, tidak akan tertukar. Cuman putri yang tertukar sampai jadi sinetron, ya. Cuman menteri yang ditukar, tapi harta tidak akan pernah, rezeki tidak akan tertukar, akan diberikan sesuai dengan maslahat hidupnya sampai Anda wafat. Jadi kalau rezeki Anda belum terpenuhi, Anda nggak akan wafat. Demi Allah saya katakan, rezeki bersanding dengan kematian. Rezeki terpenuhi, baru datang ajal. Buka kalau sering ngaji Al-Arba'in hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu. Ketika beliau mengatakan haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda akan dihimpun di perut ibundanya sebelum terlahir 40 hari pertama berbentuk nutfah. Ya, pancaran pertemuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 120 hari, kurang lebih selama 4 bulan berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai membentuk. Thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus satu orang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka dengan izin Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan roh sudah masuk ke dalamnya. Wa yu'maru bi katsbi 40, kemudian diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal yang dibawa selama hidupnya. Apa yang pertama dengan yang kedua? Ini menarik. Satu, bi katsbi rizqihi, kedua wa ajalihi. Yang pertama ditetapkan rizkinya, yang kedua ajalnya. Perhatikan kalimatnya. Rizki bersanding dengan ajal. Anda bayangkan. Ya, rizki ditetapkan sebelum lahir. 4 bulan usia kandungan, roh masuk. Quran surah 15 ayat 28. Ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara ya min salsalin min hama'in masnun. Teruskan langsung 29-nya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu dibentuk dalam kandungan, janin terbentuk usia 4 bulan, nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan rohnya. Begitu ditiupkan roh masuk, ditetapkan 4 hal. Pertama adalah rizkinya. Rizki ditetapkan. Rizki, Masya Allah. Tuh. Kedua, wa ajalihi, ajal. Ingat, ajal bukan umur. Beda antara ajal dengan umur. Ajal batas akhir usia kehidupan seseorang. Batas akhir usia hidup. Ya, Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bahkan bukan cuma 1-2 orang, semua umat itu punya ajal. Batas akhir hidup. Ada yang 60 tahun, ya, ada yang 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 6 bulan, dituliskan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, enggak bisa majukan, enggak bisa, mau diundur pun susah. Di orang yang bunuh diri itu cuma buang-buang energi, enggak ada kerjaan, ntar juga meninggal. Ya. Enggak bunuh diri pun wafat juga, ngapain bunuh diri? Jadi kalau sudah tiba ajal, meninggal. Mau minum baygon sampai dengan 1 truk, kalau belum tiba ajal enggak akan meninggal. Jangan melakukan sesuatu yang sudah pasti. Mengerjakan sesuatu yang pasti itu artinya dituntut. Tapi mohon maaf, memikirkan sesuatu yang sudah diatur itu kurang kerjaan. Sama dengan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Pengen dipuji pada yang tidak layak, itu terlampau GR. Nah, kembalikan ke sini. Di ajal bersanding dengan rizki. Kalau sudah tiba kemudian rizkinya itu selesai, maka ajalnya akan tiba. Karena itu dua-duanya bersifat gaib, tidak disampaikan, tidak diberitakan. Bayangkan kalau kemudian misalnya di sini diberikan kabarnya, rizki bersanding dengan ajal. Rizki selesai, ajal tiba. Nama siapa? Hah? Kusnan. Kusnan rizkinya misalnya 1 miliar. Malam ini sudah 999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000 tuh dan pok begini. Demi Allah saya katakan, susah beraktivitas, mencari dunia sulit. Ke kampus gak mau, kerja gak mau, itikaf di masjid sampai akhir kajian. Ayo pulang, gak mau. Kenapa? Tinggal 1.000. Itu makan minum gak dimakan, snack tidak dicobain, minuman tidak dicicipi. Apa yang terjadi? Gak mau. Capek, lelah dia, pingsan, tertidur. Begitu pingsan bangun, kasih minum gak sadar, 3 sedot, meninggal. Nah, jadi rezeki kita itu sudah diatur. Ya, yang belum jelas itu adalah akhiratnya, surganya. Karena itu jangan sampai kesibukan Anda mencari rezeki melupakan muara Anda untuk pulang ke akhirat. Karena suatu masa Anda akan meninggal. Jangan kemudian Anda habiskan waktu untuk mengejar dunia sementara akhirat yang pasti tiba dan Anda yakin. Ini orang-orang pada aneh sekarang.
sudah yakin akan meninggal, tapi nggak siap-siap dengan meninggalnya. Aneh orang ini. Tanyakan pada setiap orang, yakin nggak meninggal? Yakin dia. Yakin wafat? Yakin. Tanyakan persiapan wafatnya apa? Jadi kalau seseorang sudah yakin dengan sesuatu, dia akan menyiapkan diri untuk meraihnya. Nah sekarang banyak orang aneh, yakin meninggal, tapi nggak pernah punya persiapan untuk wafatnya. Kan Allah sudah berikan rumus tuh. Kalau orang cerdas, orang paham, orang mengerti, ketika diberikan jalan, dia akan telusuri. Ini jalan ke Pusri ini. Belokan cuma 2 ya, ingat jangan yang ketiga. Kalau nggak kanan kiri, cuma 2 ini. Nah, bagaimana arahnya? Sini lurus, kemudian belok kanan, lurus lagi kiri, mentok itu Pusri. Diikuti petunjuknya, nyampe cepat. Nggak diikuti petunjuknya, tersesat antum. Cari-cari jalan, cari. Baru datang ke Pusri jam 10, bubar pengajian. Nggak bisa ikut. Sama, antum ini di perjalanan. Satu saat akan tiba ke ujungnya. Ajal tiba, persiapannya apa? Bocorannya sudah ada dalam Al-Quran. Sampaikan oleh Allah. Nih, setiap yang berjiwa. Antum. Ganti dah. Ya. Quran surah 39 ayat 30 paling kiri sebelah bawah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyit, tuh lihat ada tasydidnya, mayyit. Kalau ada tasydid itu artinya belum meninggal tapi akan meninggal. Ingat ya, kalau ada mayyit pakai tasydid ini artinya akan meninggal. Kata Allah, innaka mayyitun, kamu itu tidak akan hidup selamanya, akan meninggal. Nih, mayit. Tuh. Mayit. Kita mayit. Satu saat akan wafat. Ya, karena itu ketika mayit ini disebutkan akan wafat, apa yang diambil sampai wafat? Nafasnya. Sekarang bisa bernafas. Nafas diambil, selesai kehidupan. Karena itu ketika nafas akan diambil, muncul Quran surah ketiga. Ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, punya jiwa, itu akan diambil. Apa yang mengambil? Maut. Lihat, mayit diambil kemudian ini oleh maut. Maut ngambil. Siapa yang bawa maut? Quran surah 32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan setiap kalian yang bernafas itu akan kedatangan malakul maut untuk mewafatkan. Yatawaffakum, wafat bahasa Al-Quran. Wafat bahasa Al-Quran. Diwafatkan oleh malaikat. Siapa yang ngambil? Namanya malakul maut. Malakul maut. Kalau malakul maut sudah datang, diambil kemudian nafasnya, ambil, maka tersisa bulatan di sini, hilang kemudian nyawanya, jadi mayit dia. Mayitun. Kalau sudah tidak ada tasdidnya, jadi bulatan di atasnya, ini artinya sudah meninggal orangnya. Selesai. Mayit. Ya. Makanya dulu Shusuke Watanabe tahun 1997 itu suka menulis tuh film-film kartun. Di antaranya Dragon Ball, ya kan? Son Goku, Son Gohan lawannya Piccolo dan sebagainya, ya kan? Iya, saya suka baca tuh. Kalau nonton nggak ada kerjaan. Begitu di Kamehameha habis meninggal, nyawanya hilang kan suka ada bulatan di atasnya itu, ya? Ini dia. Tuh. Hafal saya. Ya, belum tentu tahu tuh, ya. Saya tahu, saya Satya Baja Hitam saya tahu. Ya, namanya Kotaro Minami. Terus senjatanya, maaf, ya, pedang matahari. Tendangannya tendangan maut. Ayo, apalagi kendaraannya belalang tempur, berubah robot Satya Baja Hitam RX, Satya Baja Hitam Bio, saya tahu saya. Apa hubungannya pembahasan kita ya bahas ini? Jadi saya sampaikan sekali lagi, sudah, cuma dibocorin oleh Quran nih. Setiap kita nggak akan lama hidup. Jadi kalau orang terlampau banyak loba dalam urusan dunia, menikmati urusan dunianya, nggak siap-siap dengan kematiannya, bingung dia dari hidupnya. Banyak orang gelisah ketika akan wafat. Padahal Allah kasih rumus, ada orang-orang yang punya persiapan, begitu kedatangan malakul maut, tenang aja, senyum. Udah tahu mau meninggal, masih senyum. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang saat wafat itu senyum. Yang paling hebat. Saat dia lahir, dia menangis, dan orang lain tertawa. Anda lahir, Anda menangis. Orang sekitar Anda tertawa. Tapi pastikan saat Anda pulang, Anda yang tertawa, buat mereka menangis. Tukar keadaan itu. Anda yang harus tertawa, minimal senyum. Dan mereka yang menangisi kematian Anda pada saat itu. Ada orang-orang yang saat kedatangan maut, mereka itu tersenyum. Senyum, ada yang tertawa, ada yang bahkan persiapan, ada yang bahkan bersegera untuk merindukan bertemu dengan Rabbnya. Karena itulah ketika dia akan wafat, diturunkan langsung Quran surah ke-89, ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah. Jadi begitu akan wafat ditampilkan surganya karena dia sudah cari bekal saat di dunia. Hafalkan Qur'annya. Sama normal, dia berangkat kerja juga. Berangkat kerja juga, macet juga, lewati lampu merah juga. Cuman beda